Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait topik 4 pada demonstrasi kontekstual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, saya Tina Putri Alfiana dengan NIM 240809137. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Widya Dharma. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama yaitu terkait Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai entitas bangsa meliputi Pancasila adalah dasar negara, pedoman etis dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang memandu segala aspek kehidupan. Yang kedua, 5 sila Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam membangun bangsa yang beragam. Kemudian Pancasila sebagai identitas bangsa, yang pertama terkait Bhinneka Tunggal Ikaan, Pancasila menjadi jembatan yang menyatukan keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa di Indonesia. Yang kedua, gotong royong dan solidaritas. Pancasila menanamkan semangat kerjasama dan saling membantu dalam masyarakat, menjadikan ciri khas Indonesia. Yang ketiga, religiusitas dan kemanusiaan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dan humanis, yang tercermin dalam cara hidup yang toleran dan selanjutnya terkait profil pelajar Pancasila dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Profil pelajar Pancasila sendiri ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Nah, untuk yang pertama, terkait beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada pendidikan abad ke-21 yang berpihak pada peserta didik menanamkan nilai-nilai spiritual melalui pembelajaran yang menghormati keberagaman agama. Nah, kemudian yang kedua terkait berkebinekaan global, peserta didik diajarkan untuk memahami dan menghormati keragaman baik di tingkat nasional maupun global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Pendidikan dirancang untuk melibatkan siswa dalam proyek kolaborasi yang mengajarkan pentingnya kerjasama dan solidaritas. Yang keempat, kreatif. Pendidikan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan ide-ide inovatif sesuai dengan konteks lokal dan global. Yang kelima, bernalar kritis. Peserta didik diajarkan untuk menganalisis masalah secara mendalam dan mencari solusi berdasarkan bukti. Dan yang terakhir, mandiri. Siswa diberikan ruang untuk belajar secara mandiri dan bimbingan guru, mendorong tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya terkait pendidikan abad ke-21 yang berpihak kepada peserta didik. Nah, pendidikan abad 21 yang berpihak kepada peserta didik ini yang pertama pendidikan kontekstual. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, sehingga relevan dengan kehidupan mereka. Terlebih lagi, dalam hal ini biasanya dikaitkan dengan budaya daerah. Kemudian yang kedua, yaitu pendekatan kolaboratif dan inklusif. Peserta didik dari berbagai latar belakang dilibatkan dalam diskusi, proyek, atau simulasi untuk belajar tentang toleransi dan kerja. Yang ketiga, integrasi teknologi digital. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran kreatif dan kolaboratif. Di era yang serba digital ini tentunya baik guru maupun siswa harus banyak menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penilaian autentik. Penilaian yang menilai tidak hanya hasil, tetapi juga proses belajar, seperti sikap, kerjasama, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah.
Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia memberikan dasar filosofis bagi pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan abad 21 yang berpihak pada peserta didik harus menciptakan pembelajaran yang inklusif, kreatif, relevan, dan berbasis nilai Pancasila. Kemudian perwujudan profil pelajar Pancasila menjadi kunci untuk menghasilkan generasi muda yang kompeten secara global tetapi tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.